Halo, jumpa lagi dengan News Channel. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya berakhirnya ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh, di mana sebelum berpuasa, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan ziarah. Tradisi ini dilakukan untuk mendoakan arwah leluhur yang sudah terlebih dahulu berpulang. Hari Raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah ditentukan melalui dua cara, yaitu melalui metode hisab atau perhitungan dan metode ruqyat atau pengamatan. Adapun terkait penentuan Hari Raya Idul Fitri, BMKG tetap akan menunggu keputusan pemerintah melalui proses sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama. Kadang terjadi perbedaan penentuan awal Syawal. Untuk menyikapi adanya perbedaan tersebut, umat Islam harus tetap saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Tradisi apa saja saat Idul Fitri di Indonesia? Masa puasa ditutup dengan malam takbiran. Biasanya banyak anak-anak bermain kembang api. Mudik atau pulang kampung menjadi tradisi lebaran orang Indonesia yang cukup fenomenal. Tradisi mudik berlaku bagi mereka yang tinggal jauh dari kampung halaman, di mana saat lebaran tiba para perantau akan kembali ke kampung halaman untuk merayakan lebaran. Jumlah masyarakat yang melakukan mudik setiap tahunnya mencapai angka hingga puluhan juta per tahun. Sehingga mudik seringkali identik juga dengan kemacetan di beberapa titik. Belum lagi dipenuhi oleh orang-orang yang mengisi waktu liburannya. Saat lebaran tidak bisa berdiam diri, banyak agenda yang harus dilakukan bersama keluarga. Idul Fitri identik dengan kumpul keluarga dan berkunjung ke tempat sanak saudara untuk mempererat tali silaturahmi, berlapang dada untuk meminta maaf dan sekaligus memberi maaf kepada sesama yang diaplikasikan dengan cara sungkeman terhadap orang yang lebih tua. Beberapa hari setelah hari H, diadakan halal bihalal, juga identik dengan tradisi lebaran. Berkumpul dengan teman-teman sekaligus menjadi ajang reuni dan perayaan lebaran di kantor-kantor. Lebaran kurang lengkap tanpa kehadiran ketupat, opor ayam, dan rendang. Foto keluarga juga biasa menjadi acara wajib tahunan. Menyambut momen lebaran yang begitu spesial, setiap orang berlomba-lomba untuk menggunakan pakaian terbaiknya. Bahkan banyak dari antara mereka yang memilih untuk membeli baju baru. Sehingga tidak mengherankan apabila pusat perbelanjaan akan selalu ramai menjelang lebaran tiba. Namun membeli baju baru tentu bukanlah hal yang wajib dilakukan. Jika budget yang dimiliki terbatas dan tidak ada salahnya menggunakan baju yang ada. THR menjadi salah satu tradisi yang paling ditunggu-tunggu khususnya bagi anak-anak kecil. Para orang dewasa menyiapkan amplop berisi uang untuk dibagikan ke orang-orang yang lebih muda, terutama anak-anak kecil. Setiap negara memiliki tradisi Idul Fitrinya masing-masing. Contohnya di Turki, tidak ada kumandang takbir, dan sholat id hanya bagi para pria saja. Mereka mempunyai tradisi membagikan permen, berbagai manisan, coklat, dan makanan wajib yang biasanya tersaji saat lebaran adalah kebab dan baklava. Di Afghanistan, seperti halnya di Indonesia, masyarakat Afghanistan akan menunaikan sholat id. Namun sesudahnya, mereka akan berkumpul dan melakukan tradisi yang dikenal dengan nama tokem jangi atau adu telur. Tradisi ini dilakukan dengan berkompetisi memecahkan telur rebus. Telur rebus siapa yang pecah terlebih dulu, maka orang tersebut dianggap kalah. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat berbagai usia untuk memeriahkan suasana lebaran. Di India juga ada tradisi yang khas. Pada malam terakhir bulan Ramadan, sebelum Hari Raya Idul Fitri, para wanita muslim di India akan menghias tangan mereka menggunakan henna dengan berbagai pola yang cantik.
Tradisi merayakan Idul Fitri di India dikenal dengan Chandrat. Tradisi Idul Fitri lainnya di India antara lain bertukar makanan manis dan menyantap sajian khas Idul Fitri seperti sir kurma sebagai hidangan penutup. Sir kurma adalah bihun panggang ditambah susu dan buah kering. Lalu safian adalah puding dari susu manis dan kurma. Sedangkan ras malai adalah kue keju. Lebaran berdasarkan primbon Jawa di Suriname. Suriname merupakan salah satu negara yang memiliki kedekatan sejarah dengan Indonesia. Karena nenek moyang dari negara ini merupakan suku Jawa yang pada zaman dahulu dikirim ke Suriname pada masa penjajahan. Jadi, tidak heran ada beberapa persamaan budaya yang bisa ditemukan di Suriname. Keunikan dari budaya di Suriname juga bisa dilihat dari penentuan tanggal Idul Fitri di negara ini, di mana penentuan tanggal tersebut ditetapkan berdasarkan penanggalan Jawa atau primbon Jawa. Selanjutnya Arab Saudi. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam, jelas perayaan Idul Fitri sangatlah meriah. Salah satu tradisi lebaran yang ada di Arab Saudi adalah berbagai pertunjukan seni mulai dari pawai musik, tari-tarian, pagelaran teater, dan lain-lain. Lalu Bajram di Kosovo. Bajram adalah sebutan masyarakat Kosovo untuk Hari Raya Idul Fitri. Bagi umat muslim di Kosovo, Bajram dirayakan tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, di mana hal pertama yang akan dilakukan adalah menunaikan sholat Id. Namun di Kosovo sholat Id hanya dilakukan oleh para pria, sedangkan para wanita akan di rumah mempersiapkan makanan tradisional khas Lebaran seperti flija, borek, baklava. Jadi lebih mirip dengan Lebaran di Turki. Hidangan ini akan disantap bersama setelah sholat Id sebelum dilanjutkan dengan silaturahmi dengan sanak saudara lainnya. Di Cina, melakukan ziarah kubur atau nyekar merupakan salah satu tradisi Hari Raya Idul Fitri yang cukup umum di Indonesia. Terutama masyarakat Muslim yang tinggal di Provinsi Yunnan, Cina memiliki tradisi berziarah ke makam Sayyid Ajal al-Dinar Omar pada Hari Raya Idul Fitri. Sayyid Ajal al-Dinar Omar sendiri merupakan gubernur pertama Yunnan yang menyebarkan ajaran Islam di sana. Pada saat melakukan tradisi ziarah ini, masyarakat akan bersama-sama membaca Al-Quran dan membersihkan makam. Dan Lebaran bagi non-muslim adalah saatnya berlibur bersama keluarga. Karena momen libur Lebaran semua orang mendapat waktu untuk bersama. Sekolah dan kantor sama-sama libur dan cukup panjang waktunya. Salah satu destinasi wisata adalah Pantai Pangandaran. Selain bermain di pantai, ada juga akuarium jumbo dan museum yang menyimpan barang-barang dari kapal yang karam. Ini adalah Akuarium Indonesia Pangandaran terletak di kawasan terpadu Pusat Pendaratan Ikan Cikidang, Desa Babakan. Merupakan public aquarium yang mengusung Marine Aquarium Education Center, selain menyaksikan ikan di balik kolam cekung yang membentang sepanjang 47 meter, ada juga yang berbentuk tabung kaca. Akuarium Indonesia Pangandaran juga diklaim sebagai jendela akuarium terbesar di Indonesia yang membentang sepanjang 33 meter, diisi biota laut berukuran besar seperti hiu, ikan pari, dan penyu. Dan ini adalah Pantai Madasari, berpasir hitam alami dengan batu yang indah. Memiliki restoran lobster yang segar dan tempat perkemahan atau camping di pantai dengan suasana yang tenang dan tidak terlalu riuh pengunjung. Jalan menuju Pantai Madasari dari pusat Kabupaten Pangandaran bisa dilalui oleh motor, mobil, dan bis dengan kondisi jalan yang sudah bagus, dengan jarak sekitar 20 km dan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Dan ini adalah Pantai Batu Hiu, adalah destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan laut lepas Samudra Hindia dari Bukit Karang. Pantai Batu Hiu kerap disebut sebagai tanah lotnya Jawa Barat, karena memiliki batu karang yang menjorok ke tengah laut seperti halnya tanah lot di Bali. Selain itu, terdapat sebuah batu karang di tengah laut yang bentuknya menyerupai hiu. Dari sinilah nama Pantai Batu Hiu berasal. Pantai Batu Hiu memiliki hamparan rumput yang ditumbuhi vegetasi pandan wong yang memberikan nuansa teduh dengan semilir angin dan deburan ombak yang menambah kenyamanan wisatawan untuk bersantai.
Pantai Batu Hiu kerap menjadi lokasi photoshoot prewedding karena memiliki panorama alam yang indah. Nah, lebaran seru kalian di mana? Sharing di kolom komentar ya. Atau barangkali ada yang mau menambahkan di Pangandaran ada tempat seru apa lagi?